Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Kaila dari kelas A dengan NPM 23 10004 dan rekan saya di sebelah. Perkenalkan, nama saya juga Cesar Berado, kalau dari kelas A dengan NPM 23 Baik, di sini kami akan diskusi tentang tata hukum Indonesia. Yang pertama yaitu ada definisi yang akan dijelaskan oleh Reza. Oke. Untuk definisi tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang berisi aturan-aturan hukum yang aturan satu dengan aturan lainnya itu saling berhubungan dan saling menentukan. Adapun menurut ahli yaitu Sudirman Kartohadiprodjo mengatakan bahwa tata hukum Indonesia itu hukum yang sedang berlaku di Indonesia sekarang ini, seperti itu. Jadi definisi dari tata hukum Indonesia itu menurut saya seperti itu. Nah, selanjutnya mulai dari definisi ada yang namanya sejarah, awal mula, terus perkembangan. Mana nih? Saya bertanya. Jadi awal mula atau sejarah tata hukum Indonesia yang awal banget datang ke Indonesia yaitu masa pra penjajahan, yaitu masa di mana kerajaan, jadi semua hukum itu termasuk dalam hukum kerajaan yang diatur oleh raja. Ya. Jadi setelah ada di masa pra penjajahan, datang masa penjajah Belanda. Jadi oleh penjajah Belanda semua hukum itu dirubah. Jadi aturan-aturan hukum yang ada di Belanda. Setelah Belanda ada juga masa penjajahan Jepang. Jadi sama semenjak Jepang datang ke Indonesia dan menjajah, mereka mengatur atau mengubah semua tata hukum menjadi tata hukum milik mereka seperti negaranya. Dan yang terakhir ada masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan itu adalah sebuah tata hukum yang berlaku saat ini. Jadi dilihat dari awal mula sejarahnya, perkembangannya, jadi yang tadi Julu sampaikan sangat kompleks sekali ya. Jadi ya bisa kita simpulkan juga tadi. Oke. Baik, selanjutnya dari awal mula sejarah dan perkembangan otomatis ada fungsi. Iya. Menurut Julu itu bagaimana fungsi dari tata hukum Indonesia? Ya, jadi fungsi tata hukum Indonesia itu ada beberapa ya. Saya hanya mengambil sedikit contoh saja. Yang pertama itu ada menetapkan norma atau aturan-aturan tata hukum. Yang kedua ada juga menata atau penetapan hukum norma yang ada di Indonesia. Jadi setelah adanya fungsi, otomatis ada juga dong keterhubungan antara aturan dan tata hukum Indonesia. Jadi menurut saya itu seperti apa? Oke, jadi beliau bertanya ke saya tentang keterhubungan ya aturan-aturan tata hukum Indonesia. Jadi gini loh, aturan tata hukum Indonesia itu memiliki keterhubungan. Contohnya itu hukum pidana. Hukum pidana itu sangat berhubungan berkaitan dengan hukum acara pidana gitu. Nah, kenapa sih hukum pidana berkaitan dengan hukum acara pidana itu? Yaitu hukum pidana tidak akan dapat bisa dijalankan kalau tidak ada hukum acara pidana di dalamnya. Nah, begitupun sebaliknya. Jika tidak adanya hukum pidana, maka hukum acara pidana itu tidak dapat berfungsi sebagai mestinya. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua itu ada hukum keluarga. Nah, hukum keluarga ini erat kaitannya dengan hukum waris. Kenapa? Karena ketika seseorang meninggal, otomatis kekayaan yang dia punya akan diwariskan ke ahli warisnya. Nah, hal tersebut ada peraturannya di hukum waris. Bagaimana pembagiannya, kemudian siapa ahli warisnya, dan bagaimana kewajiban-kewajiban lainnya nih ada di dalam hukum waris. Jadi seperti itu. Jadi segitu jadi diskusi kami tentang tata hukum Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.